sesaat lagi Bapak Ibu, seluruh tamu undangan yang berbahagia, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Kepada yang kami hormati, kepada yang terhormat Bapak Budiman Sujatmiko, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan kalian Rahayu, utamine kangge panjenengan sedaya, kangge Bapak PJ Bupati, Bapak Budi Sarwoto, Kang Mas Arif, Kang Mas Heru, Kang Mas Bibi, Kang Mas Romi, Pak Jerry, Pak Agus, istri saya, ada juga teman-teman saya, ada dari Bali, Mas Bagus, ada juga dari Solo, Mas Agus, dan seluruh jajaran penggerak Gentapangan dan para pegiat pengentas kemiskinan, juga Pak Dandim, Pak Kapolres yang mewakili, Pak Danlamal yang mewakili, mungkin juga yang lain-lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tadi Pak MC bertanya, Pirso, mboten bahasa Jawa, wah ini nantang ini. Saya ngerti bahasa Jawa, alhamdulillah. Janten kula ngertos napa ingkang dados penggalih Bapak Ibu. Nggih. Kadang tani, kadang peternak, kadang nelayan lan bolo kiri se-Indonesia. Bapak Ibu, saya Budiman Sujatmiko, ini adalah bukan kunjungan pertama kali ke Kabupaten Pacitan. Beberapa kali saya datang ke Pacitan dalam berbagai kesempatan. Tapi ini untuk pertama kalinya Kabupaten Pacitan adalah kabupaten kedua yang saya kunjungi segera setelah saya diangkat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin. Pertama saya ke Bogor, di Kabupaten Bogor juga bertemu dengan penggiat-penggiat perekayasa teknologi pertanian. Saya meresmikan rumah produksi gizi. Siapa yang membuat rumah produksi gizi itu? Bukan sarjana atau S.Y. pertanian, tapi sarjana agama, para santri, yang kerjanya bukan cuma mengaji, tapi melakukan penelitian rekayasa bioteknologi atas semua produksi pertanian. Membuat kangkung jadi madu, membuat pohon mangga jadi sebesar pepaya. Ada juga pegiat petani dari Jombang yang sudah menghimpun koperasi multi pihak petani, yang sudah memanfaatkan sekam padi, kulite wos, kulite pari, kulite beras, sekam, yang harganya bisa lebih mahal dari berasnya itu sendiri. Harga yang kita anggap itu sampah, ternyata harganya ketika diekspor lebih mahal dari berasnya itu sendiri. Apa yang berhasil dilakukan oleh rumah produksi gizi itu, Bapak Ibu di Bogor, sudah berhasil memberi program makan bergizi 1000 piring untuk anak yatim piatu dan anak stunting di daerah itu per hari. Setelah melihat itu saya berpikir, andai petani-petani nelayan-nelayan yang dihimpun di Gentapangan atau melalui Gentapangan di Kabupaten Pacitan, di Jawa Timur, nanti mungkin di Jawa Tengah dan di Jawa Barat, kita bisa buat semacam itu. Entah namanya rumah produksi gizi, entah namanya rumah inovasi pangan, entah namanya apapun lah ya, terserah namanya, boleh bermacam-macam. Tapi jika teman-teman Gentapangan, teman-teman HKTI, teman-teman KTNA, teman-teman HNSI
teman-teman asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, Abdesi, Papdesi, para dan Nusantara, menggerakkan rakyatnya untuk terlibat kegiatan ilmiah. Ning ojo bayangke ilmiah itu adalah ada kampus, tidak. Tapi rumah sebuah komplek yang kita buat di kantong-kantong desa, kantong-kantong kemiskinan. Bukan cuma di desa, bukan cuma di kota. Maka saya percaya, bukan cuma orang miskin bisa ngentas, tapi kita bisa melahirkan kelas menengah pengusaha baru teknologi pangan di seluruh Indonesia. Itu yang akan saya ucapkan. Ini akan saya komunikasikan dengan Menteri Pertanian tentu saja, karena BP Taskin harus mengkoordinasikan, mensinkronkan semua gerak pengentasan kemiskinan di banyak kementerian dan lembaga. Kementerian Desa, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian Koperasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian apapun yang ada program pengentasan kemiskinannya, termasuk BUMN. Kita ingin mensinkronkan juga Pemda. Makanya saya senang Pak Roni Wahyono datang, kita undang juga Pak Nur Aji, tapi nggak bisa, tadi diwakili salahnya sudah disampaikan oleh Mas Arief. Ada mungkin Mas Gagarin atau mungkin Mas Wahyu, bisa disampaikan siapapun jenengan yang menang nanti. Ada cara singkat, cara ringkas mengentaskan kemiskinan. Satu dengan teknologi tadi. Ajari rakyat kita berteknologi. Dan ini jangan mikir, wah saya bukan sarjana, enggak. Apa yang saya saksikan di Bogor, nah, itu sarjana agama. UIN Solo 3, jenengane Jimin, Su Jimin orang Sragen. Kuliah nang Solo 3 nek ora salah ora rampung. Kuliah agama, ning kerjane saiki neliti. Mereka esa kangkung jadi madu, ya, sekam padi, macam-macam mereka esa bioteknologi ya. Bu, ilmu laduni mungkin ya, jangan pesantrennya ya. Iso ngopo wae. Tapi saya percaya, kalau orang desa dari Sragen namanya Sujimin, ternyata di Bogor dia bukan orang IPB, tapi dia bisa buat laboratorium dan memberikan makan bergizi gratis setiap hari 1000 piring. Isinya santri. Santri-santri itu diajari, kamu nggak boleh minum susu kecuali kamu meras susunya sendiri. Oke, serius. Meras susu sapi maksudnya, bukan meras susunya sendiri. Meras susu sapinya dengan tangannya sendiri, bukan meras susu sendiri gitu ya. Ya. Diajar santri ngaji, tapi juga diajari neliti. Diajari merekayasa teknologi. Artinya itu ilmu yang bisa dipelajari sekarang ini. Tiba-tiba saya bayangkan kalau 500 lebih kabupaten kota di Indonesia, setiap bupati dan wali kotanya nanti setelah terpilih mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan di desa dan di kota, lapor pada Budiman Sujatmiko, BP Taskin, saya kirim pasukan perekayasa teknologi pangan. Kita cetak, kita kader. Tadi saya juga dikasih porang, ada juga teman saya Mas Bagus, karena Mas Bagus ini teman lama saya, beliau orang Bali, teman lama, nostalgia ceritanya banyak. Mas Bagus ini dulu BAIS, Badan Intelijen Strategis. BIA dulu jamak namanya Badan Intelijen ABRI. Beliau itu yang interogasi saya seminggu waktu saya ditangkap dulu. Saya ditangkap dulu tahun 90, beliau menginterogasi saya seminggu sampai ditangkap Dien. Tapi dari konco. Karena apa? Beliau ngerti yang saya perjuangkan apik. Ini biasa canom. Sekarang udah bareng-bareng, beliau mengerjakan pertanian juga, teknologi pertanian untuk kedaulatan pangan, Bapak Ibu sekalian. Ada Mas Agus juga dari Solo, ya. Banyak. Ini Mas Jerry, ada Mas Lukman, Pak Kiki, Pak Roni, Pak Agus Jawa Timur, kita pangan. Nanti saya harap juga Mas Arief, Mas Heru, ya, Mas Heru konco lawas. Nah, konco lawas biar yang partai, saya aku orang dari partai DW. Ini kita sama-sama. Pak Prabowo hari ini lagi di Brazil mengikuti KTT G20. Tuan rumahnya Presiden Brazil Lula da Silva. Yang alhamdulillah saya pernah ngobrol dengan beliau tahun 2011.
saat dulu jadi presiden, kemudian pensiun, sekarang jadi presiden lagi, namanya Pak Lula da Silva. Nah, tahun 2011 ngobrol 1,5 jam dengan presiden Brazil. Dulu saya bertanya, gimana Brazil bisa mengentaskan kemiskinan? Saya ngantor ke kantornya di Sao Paulo, saya ngantor. Waktu itu udah gak jadi presiden. Saya ngobrol 1,5 jam dengan beliau. Gimana cara Brazil mengentaskan kemiskinan? Alhamdulillah sekarang Pak Prabowo bertemu beliau di Brazil. Pak Prabowo baru saja mengunjungi 2 negara yang dianggap paling sukses mengentaskan kemiskinan di dunia. Satu Cina, satu Brazil. Beliau ngobrol dengan Xi Jinping, beliau ngobrol dengan Lula da Silva. Tema KTT G20 di Brazil itu apa? Membangun aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan. Nah, ketika di level dunia Pak Prabowo dan pemimpin-pemimpin dunia membangun aliansi global melawan kemiskinan dan kelaparan, Budiman Sujatmiko bersama Pak Jerry, Pak Roni, Pak Arief, Pak Budi Sarmoto, Mas Heru, dan kita semua dengan pegiat-pegiat tani membangun aliansi besar di sini. Ini melampaui pilkada, ini melampaui pemilu. Ini adalah tugas kebangsaan, tugas patriotik. Apapun partainya, apapun calonnya, kalau urusannya ngewangi wong miskin, itu kita tidak boleh bertentangan. Isu kemiskinan adalah isu yang nggak ada lawannya, nggak ada musuhnya. Sebab siapapun yang berani melawan dan menghalangi pengentasan kemiskinan, musuhnya Gusti Allah. Gimana? Jangan pernah ada yang mau menghalangi pengentasan kemiskinan. Ini pengentasan kemiskinan adalah semua orang bisa jadi teman. Kalau ada yang memilih memusuhi atau menghalangi, nah itu yang menghukum Gusti Allah. Karena ini soal, kalau saya sebut ya, ini kayak misi-misi seperti misi-misi kenabian. Saya nggak tahu, saya nabi enggak. Kenabian artinya apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya prophetic missions. Tugas-tugas kenabian. Tugas kenabian bisa dilakukan oleh orang yang bukan nabi. Ya toh? Kan kita ingat kisah salah satu khalifah yang malam-malam berkeliling kota dan mendengar seorang perempuan memasak dan anaknya nangis. Ya, anaknya nangis minta makan, lapar udah malam. Ibunya memasak untuk menghibur, meyakinkan anaknya bahwa dia sedang tenang. Aku lagi masak sesuatu. Aku lagi masak sesuatu. Kamu jangan nangis, aku lagi masak sesuatu. Goreng terus. Tapi setelah diintip oleh si khalifah itu, ternyata si ibunya lagi masak batu. Dia memasak batu untuk menenangkan anaknya biar anaknya tenang, gak usah nangis. Ibumu lagi masak sesuatu untukmu. Tapi setelah diintip ternyata itu batu. Saking miskin. Tentu di Indonesia sudah nggak ada lagi, insya Allah, yang memasak batu untuk menghibur anaknya. Tapi kita akui bahwa kemiskinan ekstrim di Indonesia masih 0,83%. Kemudian miskin biasa itu masih 9%. Kira-kira itu menurut BPS masih 25 juta lebih orang Indonesia masih miskin. Tapi kalau kemiskinan ekstrim sudah 0,8%. Berhasil ditekan oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo menargetkan yang 0,8% kemiskinan ekstrim itu di dalam 2 tahun harus 0%. Gak boleh lagi ada kemiskinan ekstrim. Kemudian yang miskin 9% itu akan targetnya presiden 5% di tahun 2029. Sekitar 5%. Kalau 0% belum mungkin. 5% tahun 2029 dari 9%, 5% yang miskin. Masalahnya Bapak Ibu, soal kemiskinan ini soal yang dinamis. Ada banyak faktor yang bisa membuat orang jatuh miskin. Kalau soal menekan kemiskinan ekstrim kita sudah jago, udah bener. Bansos, BLT itu sudah bener. Tentu masih kekurangan tapi sudah benar. Setidaknya kita sudah menekan tinggal 0,8% extreme poverty. Tapi masih ada 25 juta yang miskin yang juga menerima bantuan. Tapi ada juga sebagian kelas menengah, wong-wong sing rada sugih yang
jatuh miskin. Apa sebabnya? Macam-macam. Di antara sebab disrupsi teknologi. Kerja di pabrik, pabriknya itu bersaing dengan pabrik lain yang melakukan mekanisasi, robotisasi, digitalisasi. Pabriknya ini nggak bisa bersaing, bangkrut, bubar pabrik. Itu orang miskin baru. Kelas menengah yang punya usaha, bikin warung, bikin restoran, tapi tidak melakukan digitalisasi, kalah dengan warung-warung, rumah makan yang melakukan digitalisasi, jualan online. Sementara kita jual dari mulut ke mulut, kalah oleh yang jualan online, bangkrut. Nah ini banyak. Kira-kira, maaf, menurut Al Jazeera itu media luar negeri, ada 10 juta kelas menengah kita yang terpelanting, dipecat dari kelas menengah, dan jatuh miskin. 10 juta. Nah ini juga ditangani oleh BP Taskin. Saya berharap Genta Pangan atau organisasi HKTI, HNSI, PABDESI, ABDESI, Parada Nusantara, BNPD dan macam-macam itu memikirkan bagaimana mengentaskan yang ekstrim 0,8 menjadi 0% dalam 2 tahun ke depan, kemudian yang 9% yang miskin jadi 5% di tahun 2029, dan mencegah orang-orang yang kelas menengah jatuh miskin gara-gara teknologi, mekanisasi, digitalisasi. Dan ini bukan cuma Indonesia, ini seluruh dunia. Seluruh dunia ini, bukan cuma fenomena Indonesia. Gak ada ini seluruh dunia. Maka sudah benar, yang dilakukan Pak Prabowo dengan 19 pemimpin G20 sudah benar. Membuat aliansi global melawan kemiskinan. Bukan kita anti teknologi, tidak. Tapi bagaimana menggunakan teknologi yang sebagian bisa menyebabkan orang miskin, tapi teknologi sebenarnya dilahirkan untuk membuat orang jadi sejahtera. Contoh yang saya sebutkan di Bogor, rumah produksi gizi, itulah contoh teknologi biologi pangan yang bisa menyejahterakan. Kita ini, Bapak Ibu, adalah negara yang punya keanekaragaman hayati darat dan laut nomor 1 di dunia. Jenis ikan, jenis pohon, jenis kuman, jenis kupu-kupu, jenis cacing, jenis ular, jenis tikus, jenis kucing, jenis rumput laut. Nomor 1 terkaya di dunia, nomor 1 terkaya di dunia. Nomor 1 paling unggulan, keanekaragaman hayatinya. Andai sumber daya rakyat Indonesia yang miskin bisa dimajukan dan dicerdaskan lewat program makan bergizi gratis, lewat sekolah unggulan, yang miskin dientaskan lewat BP Taskin, menguasai teknologi, insya Allah Indonesia akan menjadi salah satu negara maju. Indonesia bukan cuma 4 besar dari segi jumlah penduduk, tapi mungkin 4 dan 5 besar menjadi negara terkaya di dunia. Tapi semuanya tergantung kepemimpinan, tergantung pemimpin. Mulai dari kepala negaranya sampai kepala desanya. Ya, mulai dari kepala negaranya sampai kepala desa. Nah, kepala negaranya sudah mau tuh prioritas. Kenapa saya dukung Pak Prabowo? Karena cetho. Membangun sumber daya manusia dengan program makan bergizi gratis, swasembada pangan, mengentaskan kemiskinan, dan melanjutkan hilirisasi Pak Joko Widodo. Gimana cara terjemahkannya? Saya sedikit ada hitung-hitungannya, kangge gambaran panjenengan sedoyo, bagaimana kita harus bekerja. Kalau Pak Presiden sudah ngerti, Pak Bupati nanti siapapun bupatinya di Pacitan, Mas Aji bisa, Mas Roni bisa, siapapun gubernurnya, Mbak Hovifah, sopo lawannya aku lali malah, Supen, siapa sih? Ah, Bu Risma, ya Bu Risma, ya. Bu Risma dan Mbak Hovifah, Pak Lutfi sama Pak Andika, siapapun lah ya. Insya Allah kalau ini dijalankan,
di tingkat presiden, di tingkat kementerian, bupati, gubernur, wali kota jalan, insya Allah. Sederhana saja. Ini adalah program yang bisa sekaligus mengentaskan kemiskinan, menciptakan swasembada pangan, sekaligus hilirisasi, sekaligus memberikan pengembangan sumber daya manusia. Ini sudah saya sampaikan ke depan Pak Prabowo. Apa programnya? Dari 75.000 desa, minimal 50.000 desa harus dikonsolidasikan dan mencetak 30 hektar sawah baru di desanya. 30 hektar sawah baru di desanya. Sehingga total kira-kira ya mungkin kita ya minimal harus punya 650.000 hektar sawah baru. Selain yang sedang dibangun di Merauke juga di desa-desa se-Indonesia, di 50.000 desa itu. Kita harus buat 60.000 kandang baru. Ya sapi, ya mentok, ya ayam. Gitu. Dan butuh 500.000 tenaga baru petani muda. Terutama petani muda, nelayan muda. Dan membangun 2.000 lumbung se-Indonesia. Setelah saya hitung Bapak Ibu, kalau program makan bersegi gratis diselesaikan dengan cara itu, kita bisa menghemat lebih separuh anggaran. Kalau Pak Prabowo sering bicara 460 triliun per tahun, dengan pendekatan bangun di 50.000 desa, 650.000 hektar lahan baru, 60.000 kandang baru, 500.000 petani muda baru se-Indonesia ya, dan 2.000 lumbung, kita bisa menghemat tinggal 200 triliun rupiah per tahun. Dari 450 bisa kita tekan menjadi 200 triliun rupiah per tahun. Lebih separuhnya kita hemat untuk program makan bergizi gratis. Karena apa? Makan bergizi yang nanti akan dikasih ke anak-anak kita atau istri yang sedang hamil setiap Senin sampai Jumat, itu kalau sudah skala penuh, itu nanti sekitar 82 juta orang. 80 juta menungso dikai pangan saben dino Senin teko Jumat. 80 juta, 82 juta. 82 juta saben hari harus ada pasokan makanannya yang bergizi, terstandar, bersih, kualitas berasnya bagus. Artinya negara siap membeli. Siap membeli, negara itu siap membeli. Tugasnya rakyat tinggal mandur, melihara. Saya berharap Pemda, Pemdes, Genta Pangan, Abdesi, HKT, HRSI, ayo Cancut Taliwondo, Saiyek Saeko Proyo, ya, bergotong royong, kolaborasi, lamun cek urang Sunda nama, silih asih, silih asa, jeung silih asuh, sabi nulungan, sadayana sedaya kemawon ngumpul mengerjakan tadi. Dananya ada, satu dari dana desa pastinya. Kedua, nanti dalam program makan bergizi gratis untuk tahun pertama ini mungkin 20 sampai 25 juta dulu yang dikasih makan, belum 82 juta. Nanti akan ada uang. Nanti kalau sudah skala penuh 2028, 2029 untuk 82 juta orang ya, bukan 20 juta nanti karena bertahap. Nanti akan ada setiap tahun uang dalam jumlah besar beredar di desa. Selama dan sejauh petaninya nyetak sawah. Selama dan sejauh ternaknya bikin ternak, peternaknya bikin kandang. Se-Indonesia tadi itu jumlahnya sudah saya sebutkan. Disebar ke 50.000 desa, gak usah 75.000 desa deh. Kita Indonesia ada 75.000 desa, seketewe, udah cukup. Itu pun dengan itu sudah ada kelebihan produksi. Kelebihan produksi bisa kita ekspor. Artinya apa? Makan bergizinya terpenuhi, gimana? Swasembada pangannya juga terpenuhi, gimana?
Sumber daya manusia dari kecil juga terpenuhi karena dikasih makan bergizi. Hilirisasinya juga terjadi ketika berasnya, padinya jadi beras, dan orang miskin di tiap desanya dientaskan. Orang miskin harus terlibat di dalam proses ini. Tugas kepala desa memastikan petani dan nelayan yang paling miskin, petani penggarap ikut. Nek orang diajak walat. Ya terus ini lawan Gusti Allah. Nek orang ngajak wong miskin walat. Nek program makan bergizi gratis mung diisi vendor-vendor besar saja. Boleh, mereka boleh, gak dilarang. Boleh, tapi orang miskinnya, orang desa yang harus terlibat, Bapak Ibu sekalian. Harus terlibat. Bahkan kerjasama dengan orang miskin, dengan desa. Kita ganti perusahaan besar, kerjasama, kolaborasi, inti plasma. Karena banyak sekali yang mau kita bisa kerjakan. Kebutuhan per provinsi, tak wacake. Urusan makan bergizi ini mboten namung urusan macul, bukan namung urusan nandur, bukan namung urusan ngepani pakan ayam mentok, burung puyuh bukan, tetapi juga membuat jejaring logistik, bikin gudang, bikin cold storage. Cold storage itu pendinginan, ya, tempat pendinginan. Kinten-kinten saya tak wacake per provinsi, mau nggak mungkin nggak semua provinsi, tapi saya bacakan saja. Kebutuhan pergudangan. Selain tadi ya produksi, pasca produksi saya bacakan. Ini Getapangan dan lain-lain harus terlibat. Jawa Timur kita butuh 12 gudang besar, 61 tangki susu, 20 cold storage harus tersebar di setiap kabupaten. Kita butuh itu. Kita ingin program makan bergizi gratis 80% harus dipenuhi dari padi, ayam, sapi, sayur pakai sayur kangkung di provinsi saya sendiri. Jadi kita harus bangun swasembada pangan berbasis provinsi. Bukan cuma swasembada pangan nasional, tapi swasembada pangan berbasis provinsi. Program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah santri Jawa Timur, 80% bahannya harus dari Jawa Timur sendiri. Kalau seperti itu, orang miskin terlibat, sudah pasti orang miskinnya akan hilang. Kemiskinannya yang hilang maksud saya. Tapi kalau Anda tidak menyiapkan itu, Pemda tidak menyiapkan itu, Pemdes tidak menyiapkan itu, BUMDesnya nggak diaktifasi itu, koperasinya tidak diaktifasi itu, UMKM-nya tidak dikonsolidasi oleh Pemkapnya atau Pemkotnya atau Pemprovnya, UKM se-Jawa Timur, BUMDes se-Jawa Timur, UKM se-Pacitan, BUMDes se-Ngawi, tidak dikonsolidasikan oleh pemimpinnya, maka program makan bergizi gratis tetap akan ada, anak-anak kita tetap dapat asupan bergizi, tapi target kemiskinannya tidak tercapai, target pengentasan kemiskinannya tidak tercapai. Kita ingin sekali lempar batu, program-program strategis Pak Prabowo Subianto, Mas Gibran ini tercapai di dalam 5 tahun ke depan. Sanggup Bapak Ibu sekalian? Sanggup buatan? Sanggup nggih? Anda boleh tidak percaya saya untuk urusan-urusan yang lain, tapi untuk kali ini saya mohon Anda percaya. Ya. Boleh Anda nggak percaya urusan lain, tapi kali Anda harus percaya. Kalau ini kita lakukan, orang kemiskinannya bisa kita tekan habis, swasembada panganannya tercapai dalam 5 tahun, hilirisasinya tercapai, inovasi teknologi tercapai, swasembadanya tercapai. Allahumma amin. Atur nuwun Bapak Ibu sekalian, nyuwun pandongane, doakan saya supaya saya tidak korupsi nggih. Supaya saya amanah menjalankan instruksinya Pak Prabowo nggih. Supados orang miskin bisa tertawa. Nggih.
wong-wong sing kere sungguyu. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu, salam kebajikan, shalom. Pak Budiman mohon tetap untuk berada di tempat karena akan dilanjutkan dengan rangkaian acara launching program Genta Pangan. Pendampingan budidaya secara simbolis kali ini kami persilahkan untuk mengambil tempat. Mudah-mudahan dengan benih ini kemiskinan petani bisa teratasi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Boleh kita berikan tepuk tangannya sekali lagi, Bapak Ibu sekalian. Dan mohon izin Bapak untuk dilanjutkan foto bersama terlebih dahulu untuk kesemuanya, baik penerima maupun yang sudah hadir di atas panggung. Silakan. 1, 2, 3. Izin Pak, tahan Pak. 1, 2. Oke, tahan. 1, 2. Siapa kita?